الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Orang kalau melihat buah durian, maka keinginan dia untuk memiliki dan merasakan buah durian yang dia lihat melebihi daripada keinginan orang yang tidak melihat buah durian itu. Demikianlah orang yang menyaksikan akhirat dengan hatinya, orang inilah yang menginginkan kebun akhirat. Maka dikatakan, "Lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim." Kalau ilmu kamu itu berubah menjadi keyakinan di dalam hati, maka dengan keyakinan dalam hati itu kamu seperti melihat akhirat. Kamu seperti melihat neraka. Inilah yang kita perlu bina, bagaimana ilmu yang kita sudah ketahui itu menjadi keyakinan. Orang yang di depannya ada api, dia nggak akan mungkin tidur, dia nggak akan mungkin tenang. Maka ulama mengatakan aneh orang yang tidur, api neraka membara menyala di bawah kakinya, bidadari berhias di kepalanya, di atasnya, kok bisa tidur? Ada wanita cantik sekali depan mata kita, bidadari, nggak akan bisa tidur. Ada api menyala di bawah kaki kita, akan mengena kita, nggak bisa tidur. Kita akan menghindar dari api itu dan kita akan berusaha untuk memiliki bidadari itu. Jadi kita hari ini meremehkan amal yang menyebabkan kita masuk dan meraih bidadari. Dan dengan amal itu kita insya Allah selamat dari neraka, karena memang keyakinan kita kepada akhirat itu begitu lemah. Dan tidak ada upaya untuk meraih keyakinan dalam hati itu, seperti nggak ada. Kita masa bodoh dengan keyakinan. Yang santri, yang ustadz, yang kiai, yang penceramah, tidak ada kerisauan tentang isi hati dia itu. Yakin nggak kita dengan akhirat? Terbayang nggak peristiwa-peristiwa akhirat dalam perjalanan hidup kita ini? Seakan-akan nggak ada akhirat di belakang sana. Itu kondisi kita ini. Jadi kalimat syahadat itu bukan sekedar ucapan di mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalimat iman ini letaknya di hati, bukan di mulut. Orang munafik ucapkan juga kalimat ini, tapi hatinya gak nyambung. Jadi selama tidak masuk ke dalam hati kita, kalimat bertahan di mulut, rawan kita masuk dalam golongan orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Untuk kita semua berusaha. Jangan jadi ustadz sudah merasa sudah punya keyakinan itu. Jadi hafiz sudah tenang, merasa punya yakin. Enggak, hafiz itu baru di mulut. Belum selesai, sudah hafiz itu belum selesai. Sudah jadi ustadz itu belum selesai. Jadi kalau belum masuk di hati, itu belum
belum jadi sidq dan ikhlas. Kita ucapkan kalimat belum sidq. Ulaika humus shadiqun. Sertailah orang-orang yang imannya itu sudah sidq, sudah benar. Bukan sekedar di mulut, bukan sekedar ngaku-ngaku beriman. Itulah orang yang ikhlas. Dia ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Nanti realisasinya dengan keikhlasan tadi, dia nggak doyan dengan dosa, nggak doyan dengan dosa. Bukan. Nggak doyan buat dosa. Jangankan dosa, yang makruh pun nggak doyan. Makruh nggak akan disentuh, syubhat nggak akan masuk dalam kehidupan dia. Bahkan yang halal pun dia tinggalkan. Bukan mengharamkan yang dihalalkan. Abu Bakar nggak mau minum air yang dicampur dengan madu. Abu Bakar, saya bukan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, tapi saya malu menghadap Nabi nanti di akhirat. Nabi nggak pernah minum yang seperti itu. Bagaimana mungkin saya minum? Ini kehidupan orang-orang yang shadiqin. Selalu berupaya untuk menyempurnakan amal. Selalu berupaya untuk mengamalkan perintah dengan sempurna. Kita masa bodoh, amal ditinggalkan cuek, dosa dikerjain senang. Itu kondisi hati kita. Kita harus banyak menangis, harus banyak dekat dengan orang-orang yang soleh. Jangan hidup dalam kondisi kecuekan, nggak tahu menahu dengan isi hati kita. Dan maaf, tempat disiapkan wadah lembah di neraka itu untuk ulama-ulama kori-kori yang riak. Hati-hati. Kesempatan untuk riak bagi kita itu banyak sekali. Jadi ustadz itu, jadi kori, jadi hafiz itu banyak kesempatan untuk jadi riak, pamer, jadi popularitas. Sekarang kalau kita tidak usaha, ilmu itu kita masukkan ke dalam hati, dari sutur ke sudur, dari tulisan ke dalam dada kita, dari ucapan di mulut ke dalam hati kita, nanti kita diminta khutbah, kita diminta ngajar, kita diminta ceramah. Itu seperti orang yang berbicara tentang emas dan perak, tapi dia sendiri gak pernah melihat emas dan perak. Kalau dihadapkan kepada dia, mungkin perak pun gak akan disentuh. Mungkin dia sentuh kerikil, karena dia gak tahu emas perak itu apa. Dia gak tahu, dia gak pernah lihat. Tapi dia bicara tentang emas dan perak. Nah, surga neraka yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu kita sudah kenal benar gak itu? Surga dan neraka itu. Kita sudah lihat belum itu surga dan neraka dengan mata hati kita itu? Sehingga kerinduan kita dengan surga itu membara betul. Rindu kita ke surga itu. Rindu kita dengan bidadari surga itu. Kenapa kita berbuat dosa? Kenapa di mata ini masih bilolo? Karena gak ada kerinduan dengan bidadari surga. Menikmati garam-garam yang haram. Lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kalau ada keyakinan dalam hati kamu, mata hati itulah yang akan melihat neraka. Kalau sudah mata hati lihat neraka, tidak akan tersentuh dosa-dosa. Tidak ada keinginan berbuat dosa. Menghindar dari asbab-asbab yang menyebabkan kita berbuat dosa.
Karena nggak yakin. Ilmu hanya di otak, ilmu hanya di mulut, ilmu hanya masuk di telinga. Maka nggak ada upaya untuk membenah diri kita, nggak ada upaya untuk islah diri kita. Hari berjalan, malam berlalu, penuh dengan kelalaian, penuh dengan dosa, penuh dengan meninggalkan amal-amal dibiarkan, umur waktu dibiarkan terbengkalai tanpa amal, dibiarkan waktu terbengkalai tanpa zikir. Zikir, baca Quran, ibadah kalau dikerjakan tanpa kelezatan. Tidak dirasakan kelezatan dalam ibadah karena kemanisan iman gak didapat. Kalau iman tidak terasa manis, ibadah pun tidak manis. Kenapa iman tidak terasa manis? Karena banyak dosa. Imam Ghazali selalu mengatakan, idza dakhala al-halal kharaja al-halal, idza dakhala al-haram kharaja al-haram. Al-amal at-ta'am bizratul amal. Makanan itu adalah bibitnya amal. Kalau makanan yang masuknya haram, keluarnya pun haram. Kalau masuknya halal, maka keluarnya pun halal. Jadi kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat karena makanan, minuman kita, pakaian kita itu nggak beres. Jadi penting hadirin dan para santri sekalian, kita semua suluk. Apa itu suluk? Buat amalan-amalan riyadhah, mujahadah yang bisa menetapkan hati kita itu berjalan menuju Allah. Hanya Allah maksud kita, gak ada tujuan yang lain. Satu ketetapan hati, bagaimana saya dekat sama Allah. Waktu itu ada amalan dibuat. Kita bangun tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka mudah bagi dia bangun tahajud, karena tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Zikir pagi petang dan semua amalan-amalan yang kita buat di pondok ini, dan terus bertambah amalan ini. Ini amalan-amalan ruhaniyah merupakan makanan untuk ruh kita sebagai bekal petrol menuju Allah. Bagaimana kalian bisa ikuti amalan-amalan ini dengan penuh selesa, dengan penuh kecenderungan, dengan menghadirkan fadilah-fadilahnya, dengan meletakkan maksud amalan itu apa sebenarnya. Sekarang kenapa orang tidak ada program untuk membenahi dirinya? Kenapa orang tidak ada program untuk islah diri dia? Waktu dia berjalan sia-sia, banyak waktu berjalan percuma, la yakni, tidak ada manfaatnya. Banyak tertawa, kurang menangis. Banyak lalai, tidak ingat pada Allah. Karena tidak ada iradah. Keinginan dalam hati dia itu gak ada untuk menuju Allah. Keinginan jadi kekasih Allah gak ada. Gak ada iradah. Kenapa gak ada keinginan? Karena keinginannya udah pada dunia. Dunia udah jadi tujuan hidupnya. Ya kan? Orang buat suluk, orang buat amalan-amalan ruhani ini karena dia punya keinginan, saya harus sampai kepada Allah, saya harus buat sesuatu di mana Allah ridho sama saya harus menjadi kekasih Allah, tidak ada tujuan lain. Hidup saya bagaimana menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Tidur. Teriak-teriak bisa tidur. Jadi kita lihat perjalanan saya ini suluk apa tidak ini? Perjalanan hidup saya ini sedang memperbaiki diri apa tidak? Itu yang kita lihat. Kalau 24 jam kehidupan kita tidak menggambarkan orang yang sedang memperbaiki diri, gawat itu, kehidupan yang gawat itu. 8
memperbaiki diri kita. Memperbaiki iman nggak ada, perbaiki ibadah nggak ada, perbaikan muamalah nggak ada, perbaikan muasyarah nggak ada, perbaikan akhlak nggak ada. Hidup penuh dengan kelalaian. Kalau sudah lalai, penuh dengan dosa. Omongannya mengandung dosa, penglihatannya mengandung dosa, gerakannya mengandung dosa. Orang tidak suluk karena tidak ada iradah. Ini Imam Ghazali yang bilang, tidak ada iradah. Karena itu, jadikan keinginan kita hanya satu. Ingin Allah. Orang yang mengikuti kehidupan Nabi hanya orang yang menjadikan Allah tujuannya dan akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang cita-citanya Allah dan akhirat, dia bisa mengikuti kehidupan Nabi lahir dan batin. Maka kita harus ulang-ulang selalu meluruskan niat hidup kita hanya untuk Allah, untuk akhirat, bukan untuk yang lain. Bukan untuk makhluk, bukan untuk dunia. Hidup bukan untuk istri, hidup bukan untuk anak, hidup bukan untuk cari duit, hidup bukan untuk popularitas. Kenapa orang tidak punya iradah? Karena tidak ada iman. Imannya masih di mulut, tidak di hati. Kembali kepada usaha meluruskan hati, terus menguatkan iman. Suluk akan ada kalau ada iradah. Iradah, keinginan kepada Allah akan muncul kalau yakin kita benar. Karena kenapa yakin kita tidak benar? Yakin kita tidak terbentuk karena kita jauh dari ulama. Karena kita jauh dari ulama-ulama rabbaniyin, pewaris Nabi, yang kalau kita duduk dekatnya, picrakan-picrakan iman yang ada di dalam ruhnya itu akan mengena kita. Kita nggak mau dekat sama mereka, mau dekatnya sama orang-orang yang lalai hatinya daripada Allah. Gak bisa, kita gak bisa sampai kepada Allah tanpa ulama-ulama yang soleh. Kita jaga pergaulan kita. Kata Allah, kata Nabi, la tusahib illa mu'min wa la yakul ta'amuka illa taqi. Jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makanan kamu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi harta kita pun kita salurkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah dekat dengan ulama-ulama rabbani, selalu datangi, selalu kita ziarahi, tinggalkan kampung kita, jumpa mereka-mereka ini, maka insya Allah percikan ruhaniah mereka akan mengena kepada ruh kita. Dengarkan ulang-ulang apa yang mereka sampaikan, berkali-kali kita mendengar dan kita melihat kehidupannya siang malamnya, akan terbentuk keyakinan dalam hati kita, yakin kepada akhirat, yakin kepada yang gaib. Sehingga terbentuk himmah dalam hati kita itu keinginan yang kuat untuk seperti mereka minimal. Untuk menjalankan ibadah seperti mereka, untuk menjalankan kehidupan seperti mereka. Mufasir waktu menghadapi orang-orang yang punya masalah banyak di atas usaha dunianya, kayak Mufasir bilang, saya sudah bosan cari duit, dapatnya cuma capek. Dan memang beliau sosok yang nggak bisa dipungkiri, nggak cari duit, tapi duit jatuh hina di bawah kakinya. Nah, kita mau seperti beliau, jadi ulama seperti itu, atau kita mau jadi ulama komersil? Bangun pesantren sana. Maruf mana Maruf? Maruf kan namanya siapa? Belakang siapa? Berdiri kan berdiri. Berdiri, jangan ke belakang. Nah, siapa namanya? Susah sekali saya sebut nama dia.
Fakhrul. Dari mana Pak Timika? Bangun pondok di sana, pendaftaran 10 juta. Kaya kok. Duduk belakang Pak Ayub biar tidak kelihatan kalau ngantuk. Dengan terbentuknya keyakinan itu akan muncul keinginan satu, saya hanya mencari Allah. La ilaha illallah, itulah makna tasawuf, menghadirkan waktu menzikirkan kalimat itu, menghadirkan la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la mahbuba illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada maksud tujuan hidup saya kecuali Allah. Tidak ada yang saya cintai kecuali Allah. Karena yang ada di dunia ini hanya Allah. Selain Allah semuanya palsu. Sekarang keinginan kita tuh bercabang. Kata Kiai Mufasir, kita ini terlalu banyak yang kita ingin. Makan aja macam-macam kita ingin. Kata Kiai Mufasir, saya sudah tidak punya keinginan makan. Kalau beliau mengatakan, kadang makan garam lebih enak daripada makan sate. Sekarang bagi kita makanan yang mana yang enak? Makan sate atau makan garam? Sate kalau nggak ada garam gimana? Ini akan muncul kesadaran. Sadar, saya ini banyak salah. Saya ini jauh terlambat. Saya telah banyak menyia-nyiakan waktu dan umur saya. Itu kesadaran itu, kalau kita miliki, itu hidayah. Faman tanabbaha lahu min nafsihi falahu syurutun la budda min taqdimiha. Karena kalau muncul kesadaran itu, nah sekarang perjalanan kita menuju Allah setelah muncul kesadaran tadi, ada syarat-syaratnya lagi. Kalau tidak kita mundur lagi. Kalau tidak kita lupa diri lagi. Gak sampai-sampai kita kepada Allah. Karena syarat perjalanan menuju Allah itu kita gak penuhi. Coba perhatikan santri-santri. Gak perlu ada ustadz untuk jadi orang baik. Tapi nasihatnya ustadz itu diamalkan. Jangan depan ustadz waliullah, ustadz pergi jadi wali syaitan kamu. Gak perlu, yang ngawasi kita Allah 24 jam, Allah melihat kita, itu yang perlu dihadirkan dalam hati kita. Yang pertama, syarat yang pertama, kalau mau jadi orang soleh, menjadi santri yang soleh, menjadi ustadz yang soleh, raf'ul hijab wasyak. Mengangkat hijab antara kita dengan Allah, ini ada hijab. Jadi sebelum kita berangkat berjalan menuju Allah, ini hijab ini harus dilepas dulu. Kita mau berjalan tapi masih tertutup wajah kita, ya kesandung batu, masuk jurang kamu. Harus dibuka dulu hijab itu. Hijab yang pertama duit. Makanya orang-orang soleh kalau berjalan menuju Allah itu, dia tinggalkan semua hartanya, minimal dia bawa sedikit. Kisah Sofyan dengan teman-temannya belajar ilmu, dapat harta banyak dari kerajaan, dan utusannya beritahu akan datang lagi raja bawa duit yang lebih banyak lagi. Ketakutan mereka akan popularitas. Raja mau datang, nanti keadaan kita masyhur. Takut mereka dengan kemasyhuran.
Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sepakat ambil makanan dengan duit sekedarnya hijrah. Dibiarin tuh makanan yang enak-enak, duit yang banyak tuh dibiarin di gua. Mereka pergi tinggalkan gua, takut nanti mereka masyhur. Ini orang yang telah buat keputusan menjadikan Allah satu-satunya maksud. Pertama, hilangkan harta dari mata kita. Jangan cari duit, jangan jadikan duit maksud. Jangan, kalau itu orang-orang yang soleh itu nggak nyimpen duit. Aib nyimpen duit itu aib bagi orang-orang yang dekat sama Allah. Hadraji, saya pernah dengar ceritanya. Ditanya di airport, kamu bawa duit berapa? Dia bilang, kebiasaan saya tidak bawa duit. Sudah pergi dari custom sampai di Thailand, ternyata di kantong dia ada duit recehan, menangis begitu. Ditanya kenapa engkau menangis, dia ceritakan di custom ditanya kamu bawa duit berapa, saya tidak bawa duit, emang saya kebiasaan saya tidak bawa duit, tapi kok ternyata di kantong ada duit, dari mana? Sekarang otak kita terbalik, nggak ada duit susah gitu. Jadi kalau kita merasa susah karena nggak ada duit, ini menandakan takluk kita dengan Allah. Kita takut kalau nggak ada duit, kita sedih kalau hilang duit. Tapi hilang tahajud, pernah merasa sedih? Ada santri Darut Taqwa tidak tahajud, sedih nggak? Ada jawab, sedih tidak selama ini kalau nggak tahajud? Yang kedua ini ini hijab. Cinta kedudukan, cinta popularitas, cinta dihormati. Jadi kalau kita mau menuju kepada Allah, itu harus dihilangkan dulu. Kalau masih ada cinta harta, cinta kedudukan, nggak bisa sampai kepada Allah. Yang ketiga maksiat. Mau jadi waliullah, mau jadi kekasih Allah, jangan sentuh maksiat. Kalau Kiai Mufassir sederhana menterjemahkan waliullah itu adalah tarkul maksiat wa tawallil ibadah. Kalau ini jadi kekasih Allah, tinggalkan maksiat dan berterusan dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah. Kemudian meninggalkan taklid. Jadi lepaskan hijab harta, hijab kedudukan, lepaskan hijab maksiat. Yang terakhir hijab taklid. Hijab taklid ini kita senang dengan kampung kita, kita senang dengan ustadz kita. Toh itu harus kita tinggalkan. Untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang yang dekat sama Allah, kita harus hijrah. Supaya kita jangan hanya ta'assub, fanatik dengan kampung kita saja, dengan ilmu yang kita miliki di kampung itu. Nanti banyak hijab justru dengan ilmu itu. Nah, apabila kita sudah lakukan ini, tinggal keluarkan harta, kedudukan, kepopularitasan dari hati kita. Keinginan-keinginan berbuat dosa, maksiat kita keluarkan dari hati kita. Kita sudah sadar nih, hanya Allah yang kita tuju, tanpa Allah kita akan celaka, tanpa Allah kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Baru Allah akan menghadap kepada kita. Tapi kalau Allah lihat kita main-main aja, hanya ngomong aja mau jadi kekasih Allah, tapi hatinya nggak ada, masih cinta harta, masih cinta maksiat, maka Allah nggak peduli dengan kita. Allah biarkan kita tenggelam dalam lautan maksiat terus, walaupun di pesantren. Hati-hati. Kalau
walaupun hebat bayarnya, tapi matruk, tertolak dari Allah, terusir dari kehadiran Allah. Walaupun hafiz, walaupun ustadznya, walaupun karpet lama, Allah nggak peduli. Yang dilihat Allah isi hati kamu, bukan bayar kamu. Ya, kalau kita sadar perkara-perkara tadi kita sudah keluarkan dari hati kita, baru Allah menghadap kepada kita, wa yudawim dzikrahu. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada. Allah berikan bantuan ta'idat al-ghaibiyah. Karena kita udah mujahadah ya. Kita sudah berusaha apa yang kita sanggupi. Allah bantu kita, tapi kita bilang tak balik kita punya pikiran sekarang. Ya Allah, kenapa saya maksiat terus? Ya Allah bantu saya dong. Loh, bagaimana Allah bantu kamu? Kamu masih cinta dengan maksiat. Kamu sendiri memilih jalan-jalan yang menuju maksiat. Kamu masih pegang itu asbab-asbab yang menyebabkan kamu berbuat dosa. Soalnya kamu lari dari situ, soalnya kamu tinggalkan tempat itu, tapi kamu masih duduk juga di situ. Paham ya maksudnya? Kita buat dulu apa yang kita sanggupi. Nanti yang kita tidak sanggupi, Allah akan bantu kita. Wa yakshif lahu al-i'tiqad lil haqq. Dan Allah akan kuatkan hati kita ini, Allah bukakan kepada kita ini, yaitu akidah kepada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu tetap hak dan berikan aku taufik untuk mengikuti jalan yang hak. Wa arinal batila batil, dan tunjukkan kepada aku yang batil itu batil, yang batil itu neraka. Pada waktu kemarin sebelum ke Papua ini kami sobah ke Kiai Mufassir, masuk ke kamarnya, ke rumahnya jam 2 malam, habis wiridan. Itu tidak sembarang orang diterima, tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah telah memberikan mahabbah dan akidah kami kepada beliau. Setelah selesai wiridan jam 2 itu keluar dari masjid mau ke rumahnya, kami salaman, terus minta izin bisa sohbah di rumah beberapa saat. Oh iya mari silakan kata beliau. Dan itu nggak lama-lama masuk rumah, langsung nyalakan lampu di ruang tamu, terus buka pintu. Pas saya sampai depan pintunya, saya bawa 2 orang masuk, satu dari Sorong, satu sopir dari Jakarta. Jadi sampai di ruang tamunya, beliau langsung masuk ke tempat mutolaah beliau. Terus beliau sambil senyum-senyum bilang, aduh enak kalau minum kopi ya. Oh iya. Langsung beliau mau ke belakang, saya ikuti beliau dari belakang, masuk ke dapurnya. Saya buatkan kopi, beliau masak air. Saya siapkan kopi untuk 2 teman saya itu sama saya. Beliau tidak minum. Jadi teman saya itu nanya, Pak Kiai, bagaimana dengan kebiasaan kita berbuat dosa? Bagaimana kita bisa melepas dosa? Pak Kiai menjawabnya singkat saja, dosa itu neraka. Dosa itu di belakangnya neraka. Udah, hadirkan diri kita, setiap dosa neraka. Mau nggak kamu masuk neraka? Sekarang kan nggak ada, kita berbuat dosa, kita terbayang neraka di balik dosa itu. Masih panjang lagi, ini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma yahawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.